Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus saja. Kami mau kembalikan kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Pak Martin. Baik, shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, sehat. Puji Tuhan. Selamat datang Bang Jesse Lantang. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya. Ini berkat buat kita karena kita selalu ingin ada hamba Tuhan yang pakai Tuhan luar biasa dan diurapi untuk bisa sharing dan berbagi. Ya, kebetulan Bang Jesse ada di sini dan kebetulan bisa. Terima kasih. Dan berarti kita ada sahabat baru lagi. Kemarin Bang Pregi, sekarang Bang Jesse. Ya. Nah, kita akan terus berhubungan ya Bang ya, melayani bersama sampai Tuhan datang. Baik, mungkin musik bisa duduk aja di si bangku-bangkunya. Ya, saya pernah kenal dengan Bang Jesse ini kalau nggak salah tahun 90-an. Waktu itu kami ada belajar di Jakarta. Kayak tadi mengundang Abang waktu itu di BNI kalau masih ingat ya. Lagi kita menjangkau anak muda, jadi kita bikin di tempat yang sedikit menarik buat anak muda. Lalu itu Abang bicara. Ya memang udah lama sekali saya juga baru inget-inget lagi. Ya, jadi bukan kebetulan hari ini kita ketemu lagi. Dan saya berharap kalau Abang kesini lagi atau gimana, kapan-kapan kita bikin acara yang lebih besar untuk penjangkauan anak muda. Ya, puji Tuhan. Ya, saya tidak berlama-lama, saya persilakan waktu dan tempat untuk Bang Jesse Lantang. Tuhan berkati, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, tadi nama saya udah disebut Jesse Lantang. Papa saya itu dari Manado, ibu saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya satu, anak saya dua. Yang pertama udah sarjana hubungan internasional. Yang kedua laki-laki namanya Pangeran. Dia lagi sibuk main film. Ya, film terakhir dia kemarin sutradaranya Rizal Mantovani. So, saya masih bekerja di Jakarta. Kerjaan saya di dapur. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan banyak sekali mengirim orang-orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara mau tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, ada yang gay lah, ada yang lesbian lah, ya, ada yang mau ganti kelamin lah, ada yang bercerai lah, hancur-hancuran pokoknya yang dikirim buat saya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin. So, saya rasa itu cukup perkenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja. Karena saya memang begini mukanya. Bang Martin, terima kasih banyak. Mau lihat ya. Saya janji saya akan datang kembali ke Jakarta ini. Oke, saya berusaha jam 3 sore udah selesai. Yang amin cuma satu, jadi 40 menit selesai. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Matius pasalnya yang ke-18. Matius 18 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau saudara kenal sama Bang Edu itu dulu satu sekolah S2 sama saya. Ya, di Hits Karawaci. Ya, jadi memang dunia sempit ini. Jadi Pak Tengku tiba-tiba istrinya, ya ampun, kenalan lama di Jakarta di Kelapa Gading. Oke, Matius 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Alkitab bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
Saya percaya semua saudara sudah tahu ayat ini, karena ayat-ayat ini adalah ayat yang cukup terkenal di kebaktian-kebaktian yang sepi pengunjung. Kalau kebaktian udah nggak ada yang datang, biasanya yang di depan mulai ngutip ayat ini. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Betul, nggak ada salahnya. Tapi yang Yesus sedang katakan buat murid-muridnya dan untuk saudara dan saya pagi hari ini, bukan tentang kebaktian yang sepi pengunjung. Bukan soal kebaktian yang gak ada yang datang. Bukan. Yesus lagi berbicara, Yesus lagi mengajar murid-muridnya, ya, cara membangun hubungan yang sehat. Cara saudara dan saya menjadi mahir in people connection. Cara saudara dan saya menjadi mahir dalam kita menerima perbedaan. Karena kalau saudara mulai baca di ayat yang ke-15, nanti baca aja di rumah, Yesus lagi ngomong soal hubungan. Kalau ada saudaramu jatuh dalam dosa, tegur dia 4 mata. Masih juga jatuh dalam dosa, sampaikan masalahnya ke 2-3 orang saksi. Masih juga jatuh dalam dosa, sampaikan masalahnya kepada jemaat. Masih juga jatuh dalam dosa, anggap dia orang luar, anggap dia orang yang tidak kenal Tuhan. Lalu muncullah ayat-ayat yang baru saja kita baca. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Lalu Yesus menambahkan dengan kalimat yang sangat powerful di ayat 19. Dia bilang gini, jika ada di antara kamu 2 saja. Berapa saudara? 2 saja. 2 orang saja. Dan mereka mulai sepakat. Terus mereka minta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. So, password kita hari ini namanya adalah sepakat. Password kita mulai hari ini dan seterusnya namanya sepakat. Nah, Yesus memilih kata sepakat. Ternyata ini kata diambil dari bahasa musik. Bahasa Yunaninya namanya symphoneo. Ya. Symphoneo kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah simfoni atau harmonisasi. Oke, Yesus memilih kata musik, bahasa musik. Saya mau tanya sama saudara. Kayaknya tim musik lebih tahu pasti gini-ginian. Saudara pernah lihat grup musik pemain gitar iri sama pemain bass? Pernah lihat ada grup band kayak gitu? Nggak ada kayaknya. Di sini juga nggak ada tadi. Nyantai-nyantai aja semuanya. Pemain drum iri sama vokalis gitu. Sialan dia nyanyi gitu, ambil main. Nggak ada. Semua di dalam band tersebut, anggotanya mereka memerankan peran mereka masing-masing sampai terjadi harmonisasi. Sampai terjadi simfoni. Nah, ternyata kata sepakat artinya bukan seragam. Kesatuan, unity is not uniform. Kesatuan bukan jadi sama. Tapi kesatuan adalah kita bisa menerima perbedaan dari yang lain. Oh, ini powerful. Makanya Yesus bilang, ini powerful tapi gak gampang juga. Makanya Yesus bilang, jika di antara kamu ada 2 aja dulu. 2 bisa terima perbedaan. Mereka berdoa, permintaan mereka akan dikabulkan sama surga. Coba mulai dari suami istri dulu. Orang tua ke anak. Bisa gak kita terima perbedaan? Ya, kita harus cek. Mungkin selama ini doa-doa kita powerless, gak ada kuasanya, gak dijawab mungkin. Karena kita mungkin susah terima perbedaan. Dan ini kelihatan di gereja banget. Lagu kita mesti sama. Ada yang beda dikit kita alergi. Ada cowok gondrong dikit masuk gereja kita alergi mata kita. Ya, ada orang datang ke gereja anting ke sini, nyambung ke hidung nyambung ke dalam, nggak tahu nyambung kemana. Kita alergi sama gini-ginian. Kita sulit terima perbedaan. Sama yang jeansnya robek, ya, sama yang senang musik rock. Kita sulit terima gini-ginian. Makanya bertahun-tahun gereja itu kalau berdoa kayaknya sulit dijawab. Karena mungkin orang-orang di dalamnya kita nggak mahir gini-ginian. Kita nggak mahir dalam hal yang namanya kesatuan. Kita nggak mahir dalam hal yang namanya kesepakatan. Nggak mahir gitu. Pagi hari ini yuk kita belajar. Saya pun masih belajar sampai hari ini. Untuk bisa menerima perbedaan. Bisa menerima perbedaan. Nah, salah satu alasan saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus adalah dia itu kalau ngomong dia udah buat. Itu Tuhan Yesus.
Dari banyak alasan yang ada ya, salah satu alasannya adalah saya itu jatuh cinta sama dia karena dia kalau ngomong apa-apa, dia udah bikin. Jadi dia ngomong sepakatnya, dia udah bikin. Gaya hidupnya dia memang seperti itu. Lifestyle ya Tuhan yang kita sembah udah seperti itu. Dia nggak pernah jadi penyanyi solo, nyadar? Dia nggak pernah one man show Tuhan kita. Dia nggak pernah jadi pemain tunggal. Makanya dia nggak suka orang cerai. Dia nggak suka perpecahan jemaat. Dia nggak suka orang kepahitan. Kalau saudara baca lanjut, Petrus nanya soal pengampunan kan? Ya, berapa kali saya harus ampunin saudara saya yang salah dalam satu hari? Kalau saudara baca lanjutannya, dia nggak suka gitu-gituan Tuhan Yesus. Karena dia Allah yang cinta hubungan, dia cinta perbedaan. Buktinya di mana, Kak? Coba, Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ini pertama kali Tuhan menyatakan dirinya. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertama kali Tuhan menyatakan dirinya, dia menggunakan kata kita. Kita udah tahu dong, kalau dengar kata kita berarti lebih dari satu. Dia nggak pernah one man show kan? Nggak pernah jadi pemain tunggal, nggak pernah. Pertama kali nyebut dirinya, dia sebut dirinya tuh kita. Dan kita orang Kristen udah tahu langsung. Kalau Tuhan sebut dirinya kita, di dalamnya ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, membentuk satu kesatuan namanya Tuhan. Oke? Nah, makanya waktu dia diciptain semua, dia bilang semua baik kan? Tapi waktu dia lihat Adam sendirian, saya kalau imagine gitu, kalau dibikin film mungkin Tuhan malah gini, loh, kok nggak sama gambar dan rupa kita? Makanya pertama kali keluar dari mulut Tuhan, nggak baik manusia seorang diri. Ingat ya, ini Tuhan ngomong gini bukan supaya yang single buru-buru nikah. No. Karena saya ketemu banyak orang Kristen udah nikah tapi masih ngerasa lonely. GKKD Bali aja nggak ada. Banyak orang Kristen gitu, udah merasa udah nikah tapi merasa sendiri aja terus. Pergi sendiri, semua gitu banyak. Tuhan mengatakan ini tidak baik manusia seorang diri. Tuhan punya maksud gini, hey, manusia itu perlu kaca dari yang lain. Manusia perlu connect dengan yang lain. Kita perlu ditegur, kita perlu dikoreksi sama yang lain. Kita perlu dikasih nasihat, dikasih input, dikritik kalau perlu. Kita nggak bisa sendiri. Di Indonesia tuh paling ketara sebenarnya bahwa ciptaan Tuhan ikutin gaya pencipta kita. Di Indonesia ketara banget. Orang nggak bisa sendiri, makanya ada keluarga. Keluarga nggak bisa sendiri, makanya ada RT. RT nggak bisa sendiri, makanya ada RW. Dan seterusnya. Di Indonesia ketara banget. Negara pun nggak bisa sendiri. Makanya ada PBB, ada ASEAN, nggak ada yang bisa sendiri. Gereja menangin kota, menangin generasi juga nggak bisa sendiri. Ngerasa paling benar sendiri gitu, nggak bisa. Kita perlu connect dengan yang lain. Kita perlu terima perbedaan dari yang lain. Nah, waktu lagi proses penciptaan, saya percaya semua saudara udah tahu, ada malaikat ditendang dari surga. Namanya Lucifer. Kasus Lucifer, kita nggak ada waktu untuk membahasnya, tapi ada di kitab Yesaya 14 sama Yesaya 24. Ya, nanti saudara baca. Itu di Yesaya 14 dalam beberapa ayat, kata aku muncul beberapa kali. Aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi. Aku hendak menyamakan bintang-bintang di langit. Ya, ini lagi proses penciptaan ya. Tuhan sebut dirinya kita, iblis sebut dirinya aku. Terus banyak maunya, aku gini, aku mau naik, aku gini, aku gitu. Tuhan sangat community sentris, iblis sangat egosentris. Nah, desainnya Tuhan buat ciptaannya mau dirusak sama iblis. Desainnya Tuhan tuh manusia nggak bisa sendiri. Tapi iblis
mau merusak desain ini. Karena iblis punya gaya hidup. Oke? Gaya hidupnya iblis namanya individualnya tinggi. Tuhan kita, iblis aku. Amsal 30 catat, lintah punya 2 anak, untukku dan untukku. Makanya Alkitab catat, hati-hati di akhir zaman akan banyak manusia yang mentingin. Hati-hati. Iblis lagi kerja keras supaya banyak manusia, ada sih di gereja, kelihatan duduk di tengah keramaian, tapi kita sendiri. Iblis tepuk tangan, lihat ciptaan Tuhan kayak begini, iblis tepuk tangan. Mulai egosentris. Ingat saudara, negara-negara yang penduduknya individualnya tinggi, gereja sulit bertumbuh. Eropa, ya, Amerika, ya, gereja sulit bertumbuh. Kita pikir, gereja ramai di sana. Enggak, penduduknya, gaya hidupnya, karena Alkitab menawarkan gaya hidup mentingin orang lain, gitu kan? Kasih tumpangan orang lain, ampuni orang lain, doakan orang lain, kasih orang lain. Sementara gaya hidup untukku, lo dong yang doain gue, lo dong yang kunjungin gue, lo dong yang perhatiin gue. Masa gue yang perhatiin lo? Hati-hati. Gedung gereja masih banyak di Eropa, isinya bukan kebaktian. Isinya paranormal, saya lihat pakai mata kepala saya sendiri. Ada yang jadi diskotek, dan seterusnya. Gedungnya dipertahankan untuk objek turis saja. Orang bisa foto-foto di depannya. Iblis lagi bekerja keras supaya ciptaan Tuhan ikutin gayanya dia. Nah, ternyata Alkitab udah catat, orang yang individualnya tinggi itu gejalanya seperti apa? Yuk kita lihat Amsal 18 ayat yang pertama. Amsal 18 ayat yang pertama. Saudara ingat Amsal 18 di mana? Itu sebelum Amsal 19. Amsal 18 ayat yang pertama. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Kalau saya pakai terjemahan bebas saya, orang yang individualnya tinggi, dia cari mau-maunya sendiri. Orang Jakarta bilang, lulu gue. Terus waktu dinasehatin, marah besar. Jadi orang yang individualnya tinggi, ini gejalanya, dia nggak bisa dinasehatin, nggak bisa dikasih input, ya, nggak bisa dikasih masukan, langsung dia marah, cepat tersinggung, cepat naik darah. Nah, kalau udah ada gejala ini pada kita, buru-buru cari teman baik, buru-buru connect with other people, with good people, ya, buru-buru. Keluarga yang mulai kayak gini, ya, gak bisa ditegur, gak bisa dikasih masukan, gak bisa dinasihatin, buru-buru cari komunitas yang lain. Buru-buru. Orang yang individualnya tinggi, anak-anak sekarang bilangnya baperan, emotional imbalance, emosinya gak stabil. Baperan, jam segini bisa ketawa, jam berikutnya bisa ngambek, ya, jam berikutnya bisa terbahak-bahak. Baperan tergantung sama feelingnya dia. Feelingnya dia mau cari maunya sendiri. Itu kan? Orang yang menyendiri dia cari maunya sendiri. So jangan suka baperan. Susah nih aminnya kayaknya. Ada seorang aktor namanya Heath Ledger. Dia pemeran Joker di film The Dark Knight. Saya rasa saudara nggak tahu dia kayaknya. Saudara mukanya rohani banget soalnya. Ya, mungkin. Heath Ledger waktu mau syuting The Dark Knight, saudara tahu dia disconnect from the world. Dia kurung dirinya 3 bulan di apartemen mewah di kota New York. Tidak pakai internet, tidak pakai televisi, nggak pakai telepon, nggak pakai, cuman dia sama skrip film. Dia keluar dari itu apartemen, sakit jiwa beneran, karena dia meranin Joker. Joker tuh penjahatnya Batman yang psikopat. Waktu syuting, sutradaranya sampai bingung, ini orang dari mana ini? Sampai ditambahin 3 scene yang tidak ada di storyboard. Ditambahin mas sutradaranya. Ya, waktu filmnya keluar, yang meranin Batman tenggelam.
namanya Christian Bale. Orang lihatnya Heath Ledger, liatin Joker semuanya. Selesai syuting film tersebut, Heath Ledger bunuh diri. Waktu ditelusuri, ya semua ada hukum sebab akibat kan. Itu akibatnya bunuh diri. Sebabnya kenapa? Ternyata karena ngurung diri 3 bulan. Dia pernah disconnect from the world. Disconnect. Gak punya temen, gak punya siapa-siapa. Orang yang sendiri bahaya banget. Bahaya, baperannya bisa sampai level segitu tuh. Bunuh diri loh. Nah, saudara mesti tahu, salah satu roh yang lagi kuat bergerak di akhir zaman, namanya adalah roh Kain. Oke, Yudas mencatatnya. Coba lihat, Yudas 1 ayat yang ke-11. Yudas sedang bicara tentang hukuman atas guru-guru palsu. Yudas lagi berbicara soal akhir zaman. Ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 nama yang disebut sama Yudas: Kain, Bileam, dan Korah. Bileam dan Korah disebut salahnya. Satu, kesesatan dalam hal uang atau upah. Satu lagi rebellion, ya, durhaka, pemberontakan, Korah. Nah, Kain ini nggak disebut. Cuman dibilang celaka mereka yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Nah, ternyata kalau saudara pelajari dari bahasa asli, dari banyak literatur, maksudnya Yudas adalah gaya hidupnya Kain. Celaka mereka yang ikutin lifestyle-nya Kain. Nah, lifestyle-nya Kain seperti apa? Alkitab cuma catat sekali ceritanya Kain di Kejadian 4, judulnya Kain dan Habil. Saya kasih highlights-nya aja buat saudara. Ya, ini katanya satu hari 2 kakak beradik ini mempersembahkan korban bakaran. Satu dari peternakan, Habil, satu dari pertanian. Guru-guru sekolah minggu suka cerita sama saya dari dulu. Asapnya Habil lurus, asapnya Kain belok-belok. Dahsyat loh kebahagiaannya guru sekolah minggu. Karena Alkitab nggak catat asapnya Kain belok-belok. Cuman guru sekolah minggu yang catat. Boleh kasih tepuk tangan buat guru-guru sekolah minggu. Itu nancep di kepala anak kayak saya gini, nancep sampai sekarang. Ya. Nah, ini yang menyebabkan korbannya Kain gak terlalu diterima sama Tuhan. Dan Kain mulai iri, baper dia. Dia iri, Tuhan datang kasih pertimbangan. Kain, hati-hati, dosa sudah ngintip depan pintu, kamu harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kamu yang akan dikuasai sama dosa. Kain gak peduli loh. Ya, dia tetap ajak Habil kepada, dihajar Habil di sana. Mati Habil, Tuhan datang lagi. Tuhan bertanya, Kain, di mana adikmu? Ingat ya saudara, kalau Tuhan bertanya bukan berarti Tuhan nggak tahu. Tuhan kalau bertanya, Tuhan minta pertanggungjawaban. Tuhan nggak tahu Habil udah mati, Tuhan tahu. Tuhan tanya, where is your brother? Saudara ingat jawabannya Kain? Apakah aku menjaga adikku? Saya dari dulu nggak ngerti loh. Apa sih maksudnya? Ternyata waktu saya belajar, maksudnya Kain buat Tuhan gini, Tuhan, Habil mau susah, dia mau melarat, dia mau sakit, ya, dia mau mati, bukan urusan saya. Ngapain saya jaga-jagain dia? Am I my brother's keeper? Nah, ternyata gaya hidupnya Kain adalah gaya hidup yang namanya lugu, lulu, gue. Dan gaya hidup ini dilahirkan dari anti komunitas, anti menerima perbedaan, anti membangun hubungan. Hukuman Tuhan buat Kain ngeri loh. Sampai Kain sendiri bilang, saudara kalau baca nanti, betapa mengerikan hukumanmu untuk aku. Saya juga nggak ngerti dari dulu, karena Tuhan cuma ngomong gini, oke, mulai hari ini kamu akan jadi pengembara dan pelarian seumur hidupmu. Saya dari dulu mikirnya, enak banget Kain dihukum Tuhan suruh traveling seumur hidup. Enak banget. Ternyata salah satu Alkitab bahasa Inggris, dan ini juga sama diambil dari bahasa asli, menggunakan kata homeless. From this day, you're gonna be a homeless, fugitive, and vagabond. Ternyata hukuman Tuhan buat Kain adalah Kain gak bisa pulang seumur hidup. Nah, ini ngeri memang. Gak bisa pulang seumur hidup.
Saudara sadar pulang adalah hal yang menyenangkan? Yes. Benar. 5 yang bilang amin. 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 Saya ngomong amin tapi matanya ya amin. Apa ya maksudnya pulang? Kita buktiin sama-sama. Semua kalau malam tidur? Tidur. 6-7 jam? Iya. Oke. Saya mau tanya, ada yang bangun pagi langsung loncat karena mau ke kampus? Bangun tidur, wah gue mau ke kampus. Ada yang bangun pagi, wah gue mau ngantor. Ada yang begitu? Enggak. Ada. Kita semua sama, kita susah pisah sama bantal dan guling. Tidak. Udah mandi nih, mukanya masih kayak orang tidur. Udah mandi loh. Datang kantor, datang kampus, disapa, good morning. Morning. Masih kayak orang tidur. Update sosial media, I need my morning booster. Kerja seharian kan? Atau enggak di kampus seharian. Ya, katakan jam 4 selesai, jam 4 sore. Seharusnya capek dong. Kerja, belajar seharian seharusnya capek dong. Tapi jam 4 sore, nggak tahu kenapa kita punya energi berlebihan. Bisa mampir galeria dulu, bisa nonton dulu di 21, latihan musik dulu di gereja, ikut cell group dulu mungkin. Tiba-tiba energi kita berlebihan karena tanpa kita sadari kita lagi on the way home. Makanya energinya berlebihan. Saudara kalau lihat waktu Jakarta masih banjir, ya. Kalau banjir, orang pulang, orang rela buka sepatu, gulung celana, lewatin banjir. Karena mau pulang. Coba mau pergi banjir depan rumah, nggak ada yang mau pergi. Nggak ada. Langsung telepon bos, bos banjir depan rumah bos. Tapi kalau pulang, kita bela-belain, kita punya energi berlebihan. Karena pulang is a wonderful thing. Esau sama Yakub waktu damai pulang, Ishak pesta pora kan? Anak yang hilang waktu pulang, bapaknya pesta pora. Pulang itu menyenangkan. Kain dihukum Tuhan, gak bisa pulang seumur hidup. Ngeri. Makanya dia bilang sendiri, betapa mengerikan hukumanmu untuk aku. Nah sekali lagi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia ngomong soal komunitas, membangun hubungan, menerima perbedaan. Dia kasih saudara yang di Bali ini dikasih GKKD. Dikasih. Saudara pikir saudara ada di sini karena ngesot gitu. Mungkin tak ada di sini. Hah? Enggak, Tuhan yang appoint saudara untuk ada di sini. Amin. Nah, tapi masalah orang Kristen kayak Kain. Gak bisa dikasih masukan. Komunitas kan gitu kan. Gak bisa dinasehatin. Kerjanya mau berontak. Orang Kristen gitu masuk di gereja, ribut sama gembala, pindah gereja, gitu kan? Masalah klasik nih. Di gereja baru ribut sama worship leader, pindah gereja lagi. Di gereja baru lagi ribut sama tukang parkir, pindah gereja lagi. Akhirnya hidupnya lari dan mengembara seumur hidup. Dan Alkitab catat celaka mereka yang ikutin gaya hidupnya Kain. Mereka akan sesat dalam hal uang terus, dan mereka akan berontak di mana-mana. Saudara, 3 agenda. Waktu saudara di dalam sebuah komunitas, 3 agenda. Yang pertama, bangun hubungan sama Tuhan. GKKD udah lakukan itu, karena ada komunitas lain yang membangun hubungan sama minuman keras ada. Jangan join sama komunitas kayak gitu. Join sama komunitas yang bangun hubungan sama Tuhan. Oke? Saudara udah in the right place lah di sini. Saya mau langsung yang kedua aja. Komunitas yang sehat, agenda yang kedua adalah membangun hubungan sama sesama. Nah, ini penting nih. Ya, bangun hubungan sama sesama. Jangan cuman basa-basi. Ya. Jangan cuman shalom terus merasa dekat. No, belum tentu dekat. Bangun hubungan dong. Saya suka ngiri. Saya nih punya geng dulu di SMA. Karena saya sekarang punya istilah there is no gang in the church.
Tidak ada geng di dalam gereja. Saya punya geng nih di SMA dulu. Ya, 33 tahun lalu. Oke, kita berenam. Sampai sekarang kita masih main bareng. Sebayangin nggak? Lebaran saya ke mereka, Natalan mereka ke saya. Itu momen-momen mereka bisa menikmati babi kecap. Udah pakai kode soal, ada nggak itunya, itunya? Ada, datang aja. Waktu dulu SMA, kita nggak punya banyak duit waktu SMA. Jadi kita berenam nih, kalau pulang sekolah, beli 3 teh botol, 2 nasi bungkus. Sendoknya 1, sedotannya 1. Makannya ganti-gantian, pindah. Balik lagi 1. Bisa bayangin nggak berapa jigong yang ngumpul di situ? Tapi saudara tahu kita berenam, 1 sedih, yang 5 ikut sedih. 1 nangis, yang 5 ikut nangis. 1 senang, yang 5 ikut senang. Saya suka ngiri, kok ginian nggak ada di gereja? Di gereja kebalikannya, 1 jatuh, yang lain senang. 1 senang, yang lain iri hati. Gereja begini, gereja modelnya. Kita nggak bangun hubungan, kita nggak mahir di sini. Saudara mungkin tanya, Kak, itu teman-temannya 33 tahun berantem nggak? Berantem, selisih paham, selisih. Beda pendapat, beda. Tapi kenapa kita selalu bisa balik lagi, akur lagi? Nggak lari dan ngembara. Orang Kristen kebiasaan konflik, cabut. Ada yang jatuh, diomongin nih, satu Indonesia tahu nih, ini orang jatuh kenapa. Kita kebiasaan kayak gitu. Kita senang banget hakimin orang. Saya sampai hari ini masih kuat berdiri sampai firman Tuhan di hadapan saudara, karena saya punya komunitas yang luar biasa di Jakarta yang bisa nunjuk saya, Jess, lo salah Jess. Wah, gue demen tuh kalau digituin. Dikoreksi, lo coba duduk yuk kita ngobrol gitu. Oh, gue demen banget kalau gitu-gituan. Banyak pemimpin gereja jatuh karena mereka nggak punya komunitas. Mereka mau naik sendiri ke atas kayak Lucifer. Aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi. Sementara Yesus bicara buat pemimpin, kalau mau jadi besar, ke atas ke bawah, turun ke bawah, layani yang lain. Saya selama pandemi saya jadi rajin sepedahan di Jakarta. Geng sepeda juga sama. 1 jatuh, kubrak, berhenti yang lain. Ditolongin, kalau parah, semuanya berhenti riding. Semua ke rumah sakit. 1 prestasi, karena speednya nambah gitu. Yang sepeda pasti ngerti. Ya, hari itu speednya nambah gitu. Lo hari ini kalau makan kita yang traktir, lo gak usah bayar. Saya mikir-mikir, kok nggak ada di gereja gini-ginian? Kok nggak ada? Makanya Tuhan izinkan ada pandemi terjadi. Kita jadi saling peduli. Kita udah lulu gue sebenarnya. Cuman datang doang di gereja, duduk, yang penting duduk, kasih persembahan, udah. Ya, bangun hubungan dong. Yang kuat sampai saudara jadi geng, GKKD jadi geng di Bali. Geng kalau mau ketemu, looking forward atau malas-malasan? Looking forward. Geng SMA saya, Jess, minggu depan pulang dari Bali, goes ya. Wih, saya looking forward. Ada acara apa, geser-geser dulu. Nah, gereja kadang-kadang ada komsel. Nah, hari ini ada komsel. Datangnya terpaksa atau dipaksa. Datanglah yang punya rumah udah masakin kita, nggak enak. Terpaksa datangnya. Nggak looking forward. Nah, doa saya buat GKKD di Bali. Saudara ada kumpulan apa aja, semua anggotanya looking forward. Amen. Gue mau datang. Gue ketemu geng gue soalnya di situ. Ada masalah, jangan kabur, selesai pakai kasih. Jangan kabur. Jangan cuma cari senang gitu. Gak asik tuh gereja, pindah.
Gak ada gereja yang sempurna, gak ada. Kalau ada pun saudara pindah, berubah tuh gereja jadi gereja tidak sempurna. Karena ada saudara. Yang ketiga, kalau udah kuat di dalam, bangun hubungan keluar. Nah, banyak orang Kristen yang poin kedua nih dilewatin. Bangun hubungan sama Tuhan, langsung mau yang ketiga nih. Langsung bangun hubungan keluar. Di luar tuh serigala loh. Saya masih kerja, makanya saya tahu. Di luar serigala semua. Yang siap merekam kita. Kalau nggak ada backup, geng yang kuat, wah mati kita. Polisi mau senjata lengkap masuk ke daerah preman, masih kok. We need backup. Masih gitu kok. Apalagi kita yang culun-culun gini. Mau ngumpul mas serigala, nggak ada geng, nggak ada backbone yang kuat, mati gitu. Makanya Yesus mengutus muridnya berdua-berdua. Nggak ada yang sendiri-sendiri keluar. Bangun hubungan. Saya mau cerita sebagai cerita terakhir nih. Saya berapa tahun lalu waktu saya masih nyewa kantor di Jakarta, saya udah lupa tuh 7-8 tahun lalu mungkin. Ada seorang ibu janjian sama saya. Oke? Ada namanya saya lihat, saya bilang sama orang kantor saya, iya nanti kalau dia datang suruh masuk. Waktu ini ibu datang, kantor saya semua berhenti kerja. Karena ini ibu cantiknya luar biasa dan wanginya luar biasa. Semua berhenti ngeliatin dia. Ruangan saya lagi. Dia pas masuk, saya juga kaget. Cantik banget. Terus wangi tiba-tiba ruangan saya. Dia duduk, dia ngomong, halo Pak Jesse, ternyata laki. Hati gue. Oh mimpi apa semalam? Suaranya gede banget. Apa kabar Pak? Bisa tahu saya di mana Bu? Pak di mana manggilnya gitu? Saya juga bingung. Dia lihat saya di kebaktian, bla bla bla. Dia pengen banget ketemu saya. Dari situ dong. Dia mulai cerita bahwa dia mau operasi ganti kelamin di Jerman. Ya, dia udah bayar DP dia bilang. Oke. Dan singkat cerita, saya mengambil keputusan saya mau bangun hubungan sama waria ini. Bangun hubungan ya, bukan jadi pacar. Tolong garis bawahi. Dan benar, mulai kita bangun hubungan. Kalau makan di mall itu saya makan hati banget. Karena dia suaranya gede banget. Tangannya suka ditaruh di bahu saya. Beb, kita makan di mana, Beb? Sampai gue. Orang-orang di mall tuh ngeliatin muka saya. Oh, itu tuh pacarnya. Well, habis 5 atau 6 bulan, saya sering makan sama dia di mall. Dia kalau makan itu berdua, dia makannya banyak banget, laki. Banyak banget, kalau udah di meja makan kelihatan lakinya. Gila makannya. Kita kalau makan di Jakarta bisa 300-an ribu bilnya, makan berdua. Oke? Nah habis 5 bulan saya mulai hitung-hitung. Semua bon makan sama dia, udah jutaan. Saya mulai mikir, Tuhan ini gimana maksudnya ya? Udah jutaan makan sama dia terus, dan saya makan hati kalau ke mall. Tiba-tiba masuk ke bulan ke-6, dia datang sama saya, dia bilang gini, Jess, gue membatalkan operasi kelamin. Kenapa? Gue nyadar sekarang gue diciptain Tuhan Yesus sebagai pria. Depan saya, dia telepon rumah sakit di Berlin. Dia batalin jadwal operasi. Rumah sakitnya bilang gini, oh maaf kita nggak bisa balikin DP, it's okay, dia bilang. Saudara, hari besoknya nggak lama-lama dia gunting rambut, ganteng ternyata. Dia nggak pakai make up lagi, dia dandan seperti laki. Sampai hari ini masih ketemu saya. Masih single? Single, dia masih single. Ketemu saya kadang-kadang masih ngondek, but it's okay lah. Saudara mau ngondek kan? Oh nggak tahu ya? Saudara rohani banget loh. It's okay lah, dia masih ngondek, masih gimana. Ya, saya belajar menerima perbedaan dari dia. Ya,
Saudara, saya cerita seperti ini, saya nggak suruh saudara selesai kebaktian ini pada cari waria semua. Don't try this. Saudara mungkin bertanya dalam hati, bangun hubungan mahal ya? Emang mahal. Saya nggak suruh saudara juga untuk traktir orang sampai jutaan-jutaan, enggak. Ya, pisang goreng sama teh manis sudah cukup kok. Ya, karena orang biasanya mulut terbuka, hati terbuka. Itu caranya Tuhan Yesus banget. Ya, saya nggak emang mahal. Yesus mau bangun hubungan sama cintanya, dia bayar pakai nyawa dan darahnya sendiri demi sebuah hubungan. Yang kerja pasti ngerti. Ya, demi bangun hubungan sama company perusahaan sebelah, bos sebelah ditraktir dari kocek sendiri. Bangun hubungan mahal, tapi hasilnya dahsyat. Ya, coba mulai dari rumah dulu. Kalau ada adikmu yang belum mau ke gereja, jangan hakimin dia. Terima perbedaan. Ya, minggu siang ajakin makan. Lu makan siang di mana? Yuk makan bareng. Ya, lah, lu nggak gereja, pantas lu nggak mendapat kerja terus jangan gitu-gituin. Jangan gitu-gituin keluarga kita. Mulai dari rumah, menerima perbedaan, belajar terima perbedaan. Mungkin adik saudara, anak saudara, ya kakak saudara mungkin ada yang lesbian, ada yang gay. Coba mulai belajar. Belajar melihat dia seperti Yesus melihat dia. Bilang sama Tuhan, Tuhan sembuhkan mata saya, sembuhkan hati saya. Ajak makan, yuk ngopi bareng gue yuk. Dia juga bingung kali, selama gue dihakimin, tumben amat gue diajakin kopi sama dia. Orang akan berubah dengar good news. Nanti kesempatan lain kita akan bahas soal good news. Saya berdoa saudara jadi mahir in people connection. Saudara jadi mahir membangun hubungan. Saudara mahir memanage konflik. Ya, ada konflik jangan kabur. Ya, di manage dengan baik, diselesaikan ya dengan cara kasih. Saya percaya janji Tuhan Yesus akan terjadi buat gereja ini. Karena dia udah bilang 2 orang saja sepakat menerima perbedaan. Mereka berdoa, doa mereka jadi powerful. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Ya, selalu sukses dengan apapun yang saudara lakukan. Harmonis di rumah dan rekening BCA selalu penuh maksud saudara. Saya serahkan ke Bang Martin. Baik, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bang Jesse Landang. Enaknya panggil Bang apa kakak nih? Karena kita kalau udah gitu bang aja. Iya, baik, terima kasih. Sangat memberkati kita semua. Memang kita lagi banyak belajar mengenai membangun komunitas yang sehat ya di dalam sebuah gereja lokal. Dan saya percaya ini menjadi bekal bagi kita semua. Amin. Kita lebih harmonis lagi dalam persekutuan kita dengan Tuhan.